Salam saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan yang diberkati ini, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan sebuah firman Tuhan. Di dalam pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara alami dalam kehidupan ini tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Allah atau Tuhan kita, Yesus Kristus, berjanji bahwa Dia adalah setia. Dan ketika Dia izinkan persoalan, tantangan hidup, pergumulan kehidupan itu menghampiri kehidupan saudara dan saya, Allah berjanji untuk Dia memberikan jalan keluar kepada kita, supaya kita dapat menanggungnya. Disinilah kita bisa melihat betapa baiknya Allah dan Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita mengalami pergumulan, persoalan, tantangan hidup untuk kita berjalan sendirian. Tapi Dia akan terus menopang kita, memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan Allah berjanji Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Supaya apa? Kita dapat menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan itu menghampiri atau mendatangi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan itu datang dalam kehidupan saudara? Supaya kita berintrospeksi diri bahwa kita tidak hidup sendirian dalam dunia ini. Semua yang kita lakukan, semakin kita dimampukan, semakin kita diberkati, segala sesuatu yang kita usahakan, tidak ada yang sia-sia, tapi Tuhan semakin berkati. Tapi terkadang kehidupan kita sebagai manusia, kita lupa semua itu, bahwa semuanya karena Tuhan. Kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan, keberhasilan hidup yang kita miliki, kita gapai, bahkan berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita menyakiti hati Tuhan bahwa semua itu karena usaha dan kerja keras kita. Disinilah kita lalai sehingga kita melukai satu hal, bahwa Tuhan tersakiti karena pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan hidup kita yang kita melupakan Tuhan ketika kehidupan kita semakin diberkati. Kita bisa melihat contoh dalam sebuah firman Tuhan di mana tokoh Ayub. Kita mengenal dia bahwa dia tokoh yang begitu saleh. Dikatakan firman Tuhan bahwa dia orang yang paling saleh di dalam negerinya. Tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tapi Tuhan izinkan melalui iblis untuk mencobai kehidupan dia, mengambil segala milik kepunyaan Ayub. Tetapi kita melihat bahwa semakin persoalan itu bertubi-tubi datang menghampiri kehidupan Ayub, dia makin berserah kepada Tuhan. Dan dalam segala hal firman Allah mencatat bahwa Ayub tidak sedikit pun dia bersalah kepada Tuhan. Bahkan istrinya berkata bahwa, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu dan kutukilah Allahmu? Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau mau menerima sesuatu yang baik saja daripada Tuhan? Tetapi ketika sesuatu yang tidak baik menghampiri hidup kita, engkau mengutuki Tuhan. Dan disinilah kita melihat kesabaran daripada Ayub. Bahkan Ayub pun berkata bahwa dengan telanjang dia datang, dia hadir di dalam dunia ini, maka dalam telanjang pula ia akan kembali. Dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang Ayub miliki, dia menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga kalaupun Tuhan izinkan dia harus kembali, dia harus mati, dia harus berpulang kembali, dia akan pulang dengan telanjang pulang, dengan tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa dalam kehidupannya Ayub. Disinilah kita belajar bahwa Ayub adalah seorang yang luar biasa di dalam kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati dia kepada Tuhan. Mari saudara, kita belajar untuk kita menjadi pribadi seperti Ayub. Sehingga ketika Tuhan izinkan persoalan itu menghampiri kehidupan saudara dan saya, kita makin diteguhkan, kita makin dikuatkan, dan kita makin beriman dan percaya bahwa kita memiliki Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Dia berjanji untuk memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.